Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis online kaji kitab para ulama. Melanjutkan syarah dari matan Abi Syuja dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Ibnul Qasim ya, Al-Ghazi, dan juga kitab Tadhib fi Adilati Matnil Ghaya wa Takrib karya Mustafa Yahdi Bulbugo Hafizahullah. Sekarang masuk di pembahasan mandi yang sunnah ya, mandi yang sunnah. Faslun ya fi bayani jumlatin minal aksaril masnunah. Suatu pasal tentang penjelasan sejumlah ya dari mandi yang sunnah. Wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang sunnah itu ada 17 macam, 17 mandi. Walaupun nanti tidak semuanya disepakati ya, ada yang lemahnya. Yang pertama ya, ghuslul jumu'ah lihadiriha, mandi Jumat bagi orang yang menghadirinya. Wa waktuhu minal fajri shadiq, dan waktunya dari fajar shadiq. Fajar shadiq itu maksudnya fajar untuk sholat subuh ya, karena ada dua fajar ya, fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu sudah ada sinar, cuman sinarnya itu vertikal ya kalau tidak salah, dan dia hanya sebentar lalu hilang lagi. Itu belum masuk waktu subuh. Kalau fajar shadiq itu sinarnya horizontal dan tidak hilang terus ya, bertambah sampai terbit matahari. Nah, dia fajar shadiq sudah masuk waktu subuh ya, artinya dimulai sejak subuh waktu untuk mandi Jumatnya itu. Ya, berarti kalau sebelum subuh itu tidak masuk ya, tidak dianggap dalam mandi Jumat. Ya, kita bisa lihat dulu dalilnya di Tadhib. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 837, Muslim 844, wa ghairuhuma, dan yang selain dari keduanya ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyastaghsil." Apabila salah seorang dari kalian datang ke Jumat, maka mandilah. Wali muslimin, dan bagi imam muslim, aroda ahadukum an ya'tiya. Ya, salah seorang di antara kalian hendak datang. Wasarfuhu anil wujubi atau wasarafahu ya, firman di wasarafahu anil wujubi, dan memalingkan ya dari wajib. Nah, karena kan secara eh, redaksi ini berbentuk perintah. Falyaghtasil.
berbentuk perintah. Perintah secara asal menunjukkan wajib ya, al-aslu fil amri lil wujub. Secara asal menunjukkan wajib. Ya, tetapi, di sini dipahami ada hadis lain yang memalingkan ya dari, makna wajib itu ya. Jadi al-aslu fil amri lil wujubi ila ma dalla dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil lain yang menyalahinya, yang memalingkannya. Di sini ada dalil yang memalingkan yaitu dalam, riwayat, Tirmidzi nomor 497, "Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat." Ya, siapa yang, wudu untuk, pada hari Jumat, ya maka ya silahkan berwudu dan itu baik ya, itu baik wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghusl afdalu, dan siapa yang mandi maka mandi itu lebih baik. Fa biha wa ni'mat ay fa bisunnati akhadha wa amila, ya maka dengan sunnah dia mengambil dan beramal, wa ni'mati sunnatu, dan itu sebaik-baik, sunnah. Ya, nah hadis inilah yang memalingkan dari perintah wajib kepada sunnah. Ya, karena kalau kalau wajib tidak akan disebutkan, man iktasala fal ghuslu afdal ya, mandi lebih baik ya. Kalau lebih baik menunjukkan tidak mandi pun baik gitu ya. Tidak menunjukkan, suatu kewajiban. Ya, nah ini, saya kira apa, jumhur ya, mayoritas para ulama ya mengategorikan mandi Jumat itu sebagai mandi yang sunnah. Walaupun ada sebagian ulama lain menganggapnya wajib. Ya, memang ada hadis lain yang menyebutkan guslu yaumil jumu'ati wajibin, ya apa wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi Jumat, mandi hari Jumat itu wajib bagi seluruh yang sudah balik ya, wajibun ala kulli muhtalimin. Itu redaksinya jelas wajibun. Nah, cuman pertanyaannya, apakah yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan kata wajibun itu sudah menunjukkan makna wajib? Ya, apakah, sabda Nabi itu sudah bermakna istilah, sedangkan istilah-istilah dalam ilmu usul fikih itu dibuat belakangan. Belum ada di zaman Nabi istilah wajib itu, apa, ma tolaba syari'u fi'lahu tolaban jaziman, ya kan? Itu bihaitsu, apa, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apakah sudah bermakna seperti itu kata wajib itu, ya kan? Nah ini, tidak bisa ya, apa namanya, sabda Nabi yang, diungkapkan dengan bahasa Arab, ya yang maknanya masih secara bahasa ya ataupun menunjukkan makna-makna syar'i ya secara khusus, ya lalu ditarik kepada makna istilah dalam suatu bidang ilmu yang bidang ilmu tersebut, belum belum ada di zaman Rasul, bahkan di zaman sahabat, zaman tabi'in juga belum ada istilah-istilah ilmu usul fikih ya, wajib, mandub, makruh, mubah itu belum ada. Ya dia baru ada ketika ilmu usul fikih itu dibuat ya, diletakkan, dikodifikasi ya. Begitu, sehingga perkataan Nabi wajibun itu belum tentu menunjukkan wajib. Tidak sharih juga. Ya kan, tidak sharih menunjukkan wajib. Karena dia bisa dialihkan juga makna dari kata wajibun itu. Bisa saja hanya berupa penegasan, menunjukkan keutamaan. Ya, gitu. Kalau orang yang menyatakan mandi Jumat itu wajib, berarti mau tidak mau dia harus menolak hadis yang Tirmidzi ini. Ya, mereka melakukan tarjih. Jadi dalam arti lebih menguatkan ya hadis-hadis
yang dianggap bertentangan dengan ini, ya, yang tadi yang secara asal fal yaktasil ya, perintah secara asal menunjukkan wajib, terus juga ada kata ghuslu yaumil jumu'ati wajibun, kata wajib itu ya, itu. Bahkan tadi menganggapnya wajibun dalam istilah usul fikih, padahal belum tentu bermakna wajibun dalam istilah. Karena itu bahasa yang diungkapkan oleh Nabi, ya yang petunjuk maknanya dalam dalam bahasa, petunjuk bahasa. Tidak secara otomatis menunjukkan makna istilah wajib. Mau tidak mau dia harus mentarjih. Ya, nah kalau orang bahkan mayoritas ya para ulama yang menyimpulkan bahwa mandi Jumat itu sunnah ya menerima dua-duanya, menggabungkan thoriqatul jami, ya menggabungkan hadis yang bahwa tidak bertentangan antara perintah fal yaktasil dengan hadis fal ghusl afdal. Berarti perintah tersebut tidak menunjukkan wajib begitu. Beralih saja jadi menunjukkan sunat. Begitu juga wajibun ala kulli muhtalim itu adalah hanya sebatas penekanan saja, tidak menunjukkan wajib secara istilah. Nah, inilah yang menjadi pembahasan ya para ulama tentang hukum mandi Jumat. Ya, maka ya sebaiknya ya kita melaksanakan ya pada Jumat. Itu apalagi di Arab itu apa namanya minimal ya dalam seminggu ya mandi Jumat lah. Karena misalnya kurang air ya, kalau orang Indonesia kan tiap hari mandi, sehari 2 kali. Orang Arab seminggu sekali, Ustaz. Iya, Ya, oh cai. itu yang pertama. Yang kedua ghuslul idain. Ghuslul idain mandi 2 id ya, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail, dan masuk pada mandi ini tengah malam. Ya, karena memang Idul Fitri kata apa namanya orang mulai masuk ya ke Idul Fitri itu kan itu dimulai maghrib ya, sejak perpindahan tanggal, sehingga dianggap dari tengah malam. Beda dengan Jumat tadi ya, Jumat lebih ke hari Jumat, sehingga dimulai dari subuh. Wal istisqa ya apa ayat talabus suqya minallah ya. Minta hujan ya, salat istisqa, wal khusuf ya, khusuf gerhana bulan, khusuf gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, dan mandi dari setelah memandikan mayit ya, al kafir idza aslam, orang kafir apabila masuk Islam, wal majnun wal mughna alaihi idza afaqa, orang gila dan orang yang pingsan apabila sadar, wal ghuslu indal ihram, ketika ihram masuk ke Mekah, walil wukuf bi Arafah, wal mabit bi Muzdalifah. Ya, ini syarahnya al-khusuf lil qamar ya, gerhana bulan, wal khusuf lil syamsi, gerhana matahari, wal ghuslu min ajli ghuslil mayit musliman kana au kafiron. Mandi ya karena setelah memandikan mayit, baik itu mayit muslim ataupun mayit kafir. Wa ghuslul kafir idza aslama lam yujnib bi kufrihi. Mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam jika dia tidak junub dalam kekafirannya, awalam tahid al kafiro, ataupun orang kafir, perempuan yang kafir tidak haid. Wa illa wajibal ghuslu ba'dal Islam fil ashah. Ya, dan jika tidak ya, maksudnya diketahui orang kafir itu pas masuk itu dia dalam keadaan junub, ataupun perempuan dalam keadaan haid pas masuk Islamnya, ya maka dia harus mandi. Ya, dalam pendapat yang paling sahih wakila yaskutu idza aslama, dan dikatakan ya, menjadi gugur apabila dia muslim. Jadi ada pendapat lain yang lemah ya di dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih kuatnya adalah mandi ya. Kalau memang yakin diketahui dia junub ya maka wajib mandi. Wal majnun wal mughma alaihi idza faqa,
ya orang gila dan yang pingsan apabila dia sadar walam yatahaqqaq minhuma inzal, ya, dan tidak diyakini ya keluar darinya ya, keluar air mani. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu, ya, jika yakin keluar dari keduanya, jadi maksudnya orang gila pingsan pas sadar itu yakin keluar air mani, ya maka wajib bagi masing-masingnya. Tapi kalau tidak yakin, maka itu menjadi sunnah. Karena kan dalam kondisi tidak sadar ya, gitu. Wal ghuslu inda iradatil ihram, hendak ihram wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, ya, tidak ada bedanya yang balik dan yang lainnya, wala baina majnunin wa aqil, yang gila yang berakal, wala baina tahirin wa haid, antara yang suci dan yang haid, fa ilam yajidil muhrimul ma'a tayammama, dan jika orang yang berihram tidak mendapat air maka dia bertayamum. Wal ghuslu liduhuli makata li muhrimin bihajin au umroh, dan mandi untuk masuk ke Mekah bagi orang yang ihram haji ataupun ihram umroh. Walil wukuf bi Arafah fi tas'idil hijjah, ya, ketika wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifah. Tapi ini dikomentari oleh Al-Bajuri, ya, penulis Hasyiah dari Fathul Qorib rahimahullah, ala ra'in marjuh. Nah, ini pendapat yang lemah, mabit di Muzdalifah ini. Pendapat yang lemah, warraji yang kuat, annahu la yusannul ghuslu lil mabiti bi Muzdalifah. Tidak disunahkan mandi untuk mabit di Muzdalifah, li'annahu qaribun min ghusli Arafah. Karena dia dekat dengan mandi Arafah. Wa hakadza kullu ghuslaini taqarraba, begitu juga setiap dua mandi yang berdekatan. Jadi mabit di Muzdalifah tidak disunahkan karena dekat dengan wukuf di Arafah kan sebelumnya. Yang disunahkan ya wukuf di Arafahnya. Ya, wali ramyil jimaris salasi, dan untuk melempar jumroh yang 3 fi ayami tasyrik salasa, ya, pada hari-hari tasyrik yang 3 ya. 3 hari tasyrik, fa yagtasilul rami kulli yaumin minha uslan, dan mandi untuk setiap melempar jumroh setiap hari darinya mandi, ya, amma ramyu jamratil aqabah fi yaumin nahri, adapun melempar jumroh Aqobah di hari nahar, hari Idul Adha, fala yagtasilu lahu, tidak mandi untuknya, likurbi zamanihi min ghuslil wukuf, ya, karena dekat waktunya dari mandi wukuf. Wal ghuslu litawab, ya, as-sadiqi bi tawafi qudum wa ifadatin wa wada, yaitu mandi untuk tawaf, ya, as-sadiq, tawaf kudum, ifadah dan wada, ya. Tapi di sini dijelaskan apa namanya? Hakadha nasa khusyari wa qad asqata minal matni al-ghusla lisa'i waliduhuli Madinah Rasulullah bahwa mantur fi aglabi nusail matni, ya. Ya, ada juga disebutkan untuk sa'i, ya, masuk ke Madinah. Baqiyatul aqsadil masnunah madkuratun fil mutawalat, dan mandi-mandi yang sunnah yang lain disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Ya, yang ketiga tadi yang kedua ya, aidain itu sebagaimana dalam Muwatta, ya. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu makana yaktasilu yaumal fitri, dia mandi pada hari fitri Idul Fitri qabla an yaqdua ilal musalla, sebelum berangkat ke musola tempat sholat. Wa qisa bi yaumil fitri yaumul adha, dan dikiaskan kepada Idul Fitri yaitu Idul Adha. Ya, yang
Istisqa, khusuf dan kusuf, ya kata Mustafa di Bulbugho, lam ajid dalilan naqliyan. Aku tidak mendapatkan dalil naqli istihbabi hadil aksalil salasa untuk kesunahan 3 mandi ini. La wala'allal ulama qalu bistihbabiha qiyasan alal jumu'ati wal idain. Dan barangkali ya para ulama ya berpendapat dengan kesunahan mandi dalam 3 hal tadi itu dikiaskan kepada Jumat dan sholat Id li'annaha fi ma'naha. Karena dia semakna dengannya min haitsu masyru'iyatul jama'ati fiha. Dari sisi ya disyariatkan berjamaah padanya wajtima'un nasi laha dan berkumpulnya manusia untuknya. Ya, jadi dikiaskan saja kepada Jumat karena Jumat itu kan adalah berjamaah, berkumpul banyak orang gitu ya. Masa aroma badan itu bau gitu ya ketika berkumpul dengan banyak orang. Jadi dilihat ilat ya alasan hukum disunahkannya. Nah, maka hal kondisi semacam itu juga ada pada berjamaah dan kumpulan yang lain seperti sholat istisqa, sholat gerhana kan orang berkumpul juga. Ya, sehingga melihat kesamaan itulah para ulama mensunahkan mandi. Ya, mandi setelah memandikan mayit. Nah, ini ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayitan falyagtasil. Siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi, wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang membawanya saja tidak memandikan maka berwudulah. Aneh orangnya Rawahu tinggal di sini. Khumsah wa hasanahu Tirmidzi ya. Dihasankan oleh Tirmidzi wa sarfuhu anil wujub khabarul hakim ya dipalingkan dari wajib karena kan tadi perintah falyagtasil itu perintah secara asal menunjukkan wajib tapi dipalingkan kepada sunnah dalam hadis riwayat Hakim laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghassaltum. Jadi tidak ada kewajiban atas kalian dalam memandikan mayit kalian ya mandi, tidak ada kewajiban mandi apabila kalian memandikannya. Jadi dari hadis ini dipalingkan kepada sunnah. Ya, karena memang secara medis ya orang yang meninggal itu mayit itu kan sumber bakteri ya. Jadi ketika menyentuh itu ya maka lebih baik mandi. Ya, kemudian orang kafir apabila masuk Islam rawahu Abu Dawud ya, Tirmidzi an Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uridul Islam, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin masuk Islam, fa amarni an agtasila, memerintahkanku untuk mandi bimain wasidrin ya dengan air dan sidrin ya daun bidara wa huwa waraqu mathun min syajarin muayyan. Qala Tirmidzi ba'da riwayatihi al-hadis wal amal alaihi inda ahli ilmi. Ini diamalkan oleh para ahli ilmu yastahibuna lirajul idza aslama an yaghtasila wa yaghsila thiyabahu. Untuk mandi dan mencuci pakaiannya walam yajib al-ghusl li adami amri sallallahu kullaman aslam bihi. Nah, kenapa tidak wajib ya? Karena Rasul tidak memerintahkan seluruh orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini menunjukkan tidak wajib. Kalau Allah wajib, berarti kan setiap yang Dulu di masuk Google Islam disuruh untuk mandi ya. Ini tidak. Ini sebagian saja. Ini menunjukkan sunnah. Ya, orang gila dan yang pingsan apabila sadar ya karena berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Sakula Rasulullah SAW faqala asallan nas. Ini ketika Rasulullah sakit. Apakah orang-orang sholat? Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Faqala do'u lima'an fil mihdab. Ya, qalat wa fa'alna faqtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ugmiya alaihi thumma faqala sholana faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Faqala do'u li ma'an fil mihdab. Qala fa'alna faqtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ugmiya alaihi thumma faqala. Ini sampai beberapa kali Rasulullah pingsan karena demam yang sangat tinggi ya, 2 kali lipat daripada manusia biasa. Ya, beliau pingsan, mandi lagi, begitu ya.
Di dalam hadis ini bisa diambil hukum bahwa orang yang pingsan mandi ya setelah sadar itu. Ya. Nah, dikiaskan kepada yang pingsan orang yang gila. Kenapa? Karena dia semakna dengannya, bahkan lebih utama lagi ya. Qiyasul aula ya. Jadi kenapa orang yang pingsan setelah sadar mandi? Karena ketika pingsan itu tidak sadar, apalagi orang gila ya lebih tidak sadar lagi. Ya, sehingga dikhawatirkan ya junub dan sebagainya. Kalau yakin junub ya wajib ya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Wal ghuslu indal ihram. Ya, riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Sabit, Nabi sallam tajarrud al-hilal waqta shalah. Ya, ketika ihram ya beliau mandi. Masuk ke Mekah ya juga ada hadisnya, kana la yaqdumu Makkah ila bata bi Dzituwa ya, kecuali bermalam di Dzituwa hatta yusbiha wa yaktasil, sampai beliau masuk waktu subuh dan mandi, kemudian masuk ke Mekah pada siang harinya, wa yadhkuru an Nabi sallam annahu fa'alahu. Beliau melakukan hal itu. Ya, wukuf di Arafah ya juga ada dalilnya dalam Muwatta ya. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yaktasul ihrami qabla an yahrum qabla an yuhrim waliduhuli Makkah wali wukufihi asyiyata Arafah. Ya, masuk ke Mekah wukuf di Arafah. Ya, kemudian pada mabit di Muzdalifah al-aswa annahu la yustahab. Ya, ini juga tadi yang sudah dikatakan tidak disunahkan kalau mabit di Muzdalifah. Romil Jimal Salas Walid Tawab ya wal mu'tabar anahu la yusannul ghusl litawab. Ya, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan untuk tawaf, mandi untuk tawaf. Ya, lalu sa'i masuk ke Madinah Rasulullah SAW. Ya, ini tidak dijelaskan dalilnya. Ya, jadi memang hal-hal yang perlukan dia untuk mandi yaitu ya disunahkan. Karena Rasulullah SAW itu ketika ingin khususnya ketika ingin datang kepada keluarganya ya tidak mau dalam keadaan kotor ya, aroma yang bau gitu ya. Jadi ingin tampil bersih ya, menawan gitu ya, menarik ketika datang kepada keluarganya. Makanya beliau biasa mandi dulu. Ya, begitu juga ke kotanya, ke Mekah ataupun ke Madinah. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat menjaga ya kebersihan, penampilan begitu ya. Sehingga ini menjadi sunnah untuk kita ikuti. Demikian ya pembahasan kita tentang mandi-mandi yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ya, kita silakan bagi para peserta kajian kita berutin, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan. Ustaz, berarti kalau yang di luar mandi sunnah tersebut kita melakukan mandi tersebut dengan niat ibadah itu termasuk bid'ah atau gimana? Jadi misalkan atau yang kedua kita misalkan mandi Ustaz, tapi pingin bernilai ibadah jadinya gimana Ustaz niatnya? Berarti kan kalau di luar yang sunnah itu kan berarti yang ada contoh langsung dari Rasul ya, ataupun tadi dalam hal-hal ibadah ya, kaitan dengan ibadah. Ya, baik secara jelas dari perbuatan langsung Nabi ataupun dari ijtihad itu mengkiaskan tadi ya dalam momen-momen ibadah. Nah, selain itu kan berarti kembali ke hukum asal mandi itu secara kebiasaan, secara adat ya, dan dia menunjukkan mubah ya, secara asal hukumnya menjadi mubah. Nah, bagaimana untuk menjadi ibadah ya? Hal yang mubah itu kalau kita niatkan untuk ibadah
Nah, Ya, nah dia menjadi berpahala yang mubah itu. Karena itu menjadi kaidah untuk semua hal yang mubah. Ya, semua hal yang mubah itu kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah ya dalam keadaan bersih gitu ya, penampilan kita ya, maka itu menjadi bernilai pahala. Pun secara asal tadi hukumnya mubah. Ya, karena menjadi kebiasaannya, tradisi. ya, kebiasaan mandi. Itu Ustaz. Gitu. Cuma Dan juga meniatkan ya ketika mandi, walaupun dia bukan mandi sunnah, tapi dia mandi hanya kebiasaannya tiap hari mandi, tidak oleh sebab apa-apa. mandi biasa lah tuh. Juga meniatkan untuk menghilangkan, ketika kita tidak berhadas besar, tapi kita niatkan menghilangkan hadas kecil juga sehingga wudhu. Maka setelah mandi itu tidak usah wudhu lagi kan, karena sudah kita niatkan bagian ya menghilangkan hadas kecil. Itu juga kecuali kalau kita tidak meniatkan ya, sehingga harus wudhu lagi. Karena ya sangat tergantung kepada niat kan. Karena niat dalam hal ini untuk membedakan antara untuk ibadah dan untuk kebiasaan ada. Mandi itu bisa menjadi kebiasaan orang ya, kebutuhan sehari-hari ala ada. Untuk membedakan dengan ibadah ya itu niat, kita niatkan. Begitu. Cuma niatnya Ustaz. Baik, Ustaz. Iya. Ya, silakan bagi para peserta yang lain. Satu pertanyaan lagi mungkin. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Kami persilakan. Ustadz, izin bertanya, mau memastikan aja tadi yang sunnah mandi Jumat, kenapa harus didasari setelah subuh ya Ustadz? Sedangkan kan Jumat itu awalnya dari maghrib Ustadz ya? Seperti itu. Seperti kayak sunnah baca surat Al-Kahfi kan di malam Jumat kan sudah dimulai kayak gitu. Seperti itu Ustadz. Ya, syukur Ustadz. Mungkin dari harinya itu ya, karena kan dia tidak malam Jumat, tapi yaumul Jumat, hari. Jadi hari itu kan lebih bermakna kepada siang. Ya, kepada siangnya gitu ya, yang saya pahami. Beda dengan kalau kata Jumu'ah sendiri gitu ya, Jumu'ah lebih umum, bisa mencakup malam dan siangnya. Tapi kalau yaumul Jumu'ah ya itu lebih bermakna kepada siang. Ya, wallahu alam ya, seperti itu. Jadi mulai dari subuh, tidak harus subuh ya, pokoknya ya mendekati Jumat. Gitu ya. Jadi dari sejak subuh sampai ya sebelum pergi ke sholat Jumat. Begitu, wallahu alam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada para peserta kajian kita berutin yang sudah bertanya ya. Dan untuk kajian kita berutin pada hari ini, alhamdulillah sudah selesai, dan syukran jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, dan tentunya semoga kita semua para peserta khususnya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ya, khususnya menuntut ilmu syar'i, dan paling penting kita semua bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri ya kajian kita berutin online kita dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya besar. Mungkin nggak ada.